Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semuanya kawan-kawan petani cabai dimanapun Anda berada. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah dukung channel saya. Saya doakan semoga diberi kelancaran dalam usahanya ya, dan diberikan kesehatan selalu. Dan yang belum, mohon dukungannya, tulek tombol subscribe ya, lonceng, dan saling berkomentar lah, saling berbagi ya informasi dan juga pengalaman. Kita channel baru Pak ya, biar tambah semangat buat videonya ya, mohon dukungannya. Nah, jadi ini kondisi cabai kita ya, yang kemarin itu selama 20 hari pernah dilanda kekeringan ya, tidak hujan, padahal tanam di bulan 11 tanggal 7. Nah, alhamdulillah ini mulai ada perkembangan. Waktu kekeringan itu sudah ini Pak, waduh, frustasi sebenarnya, tapi ya kita sabar aja lah. Nah, jadi saat ini kondisi cabai kita itu waktu dilanda kekeringan kemarin itu banyak bunga yang berguguran ya. Tuh contohnya ini, banyak yang berguguran karena ya lahan kita hanya mengandalkan air hujan ya, jadi sampai kekeringan, jadi ya akhirnya gugur bunga. Nah, makanya untuk hari ini kita akan melakukan penyepraian, dan juga kebetulan ini di usia generatif ya. Nah, makanya kita akan melakukan spray nutrisi dan juga insektisida, kutu-kutuan. Nanti kita mix bahan aktif yang lain ya, untuk penanggulangan ulat. Ini musim hujan ini kan ulat-ulat mulai ada lah. Nah, ini Pak ya. Nah, ini alhamdulillah ini buah pertama, ini cabang pertama sudah mulai merah. Alhamdulillah lolos dari serangan alat buah. Nah, ini sudah mulai kecoklatan buah pertama ini Pak, di ya, di pertama, buah pertama. Jadi mulai bunga sampai merah ya, jadi pembentukan bunga sampai menjadi buah merah itu 40 hari. Nah, makanya ini keunggulan kita ya, tanam benih itu yang sudah optimal ya, sudah usia 40 hari benihnya. Makanya ketika usia seperti ini itu sudah mulai ya, buah pertama sudah mulai ada yang merah, yang ini sudah mulai kecoklatan. Ini juga buah pertama ini Pak. Yang sudah mengikuti channel saya mungkin sudah tahu ya perkembangan dari awal itu seperti apa, karena ini lokasi ini tempat saya buat akun baru pertama kali ini. Itu ada lahan yang di mulsa sebagian sedikit. Oh ya, jadi kita apa saja ya penyepraian untuk hari ini kita sepilkan. Nah, ini dia kawan-kawan ya. Untuk hari ini kita fokus penyepraian insektisida dan nutrisi daun. Penyepraian fungisida sudah kita lakukan kemarin ya, fungisida kita mix dengan kalsium. Nah, untuk selanjutnya kita mengarah ke insektisida. Nah, insektisida yang pertama saya gunakan itu ini Pegasus ya. Ini sasaran ke kutu-kutuan. Kita rolling dengan bahan abamectin. Kalau ini bahan aktifnya itu diaventuron. Nah, yang namanya kutu-kutuan itu di daerah saya ini lokasi perkebunan karet ya Pak, intensitas hamanya kutu-kutuan itu banyak, jadi nggak bisa secara tuntas, itu nggak bisa. Masih tetap ada lah ya, tapi kan wajar, masih tingkat wajar, karena kita juga menjaga kekebalan hama ya, apalagi lokasi atau lahan kita ini mau dipakai lagi untuk tahun berikutnya. Nah, kita harus antisipasi itu. Nah, dan juga ini ke arah ulat-ulatan ya, merek dagang Danke, bahan aktif itu metomil 40%. Nah, ini
Masalah ulat itu juga penanggulannya itu kan susah-susah gampang ya. Kalau sudah terjadi resisten, kebal, maka itu susah. Nah, makanya antisipasi kita ya itu gunakan dengan bahan-bahan atau insektisida yang kalangan bawah atau menengah dulu saja ya. Nah, salah satunya bahan aktif metomil. Ini sebagai rollingan. Kita kemarin terakhir spray insektisida itu menggunakan emamectin benzoat gitu. Jadi masalah ulat itu kita antisipasi dari awal. Ya adalah beberapa, tapi kan jangan sampai kebal dan sampai serangan itu parah. Makanya kita harus melakukan rolling insektisida gitu ya. Ini juga bagus untuk ulat ya. Nah, dari di itu ada ulat gerayak dan juga ulat buah cabai. Nah, ini termasuk saya arahkan juga untuk ulat-ulat dari alat buah ya, di buah cabai itu. Dan juga metomil ini termasuk salah satu insektisida pembeku telur ya, termasuk telur ulat dan telur alat buah. Tapi ya kembali lagi tingkat kekebalan hamanya ya. Makanya saran saya ya gunakan insektisida yang kandungannya itu rendah-rendah dulu saja ya. Ya di rolling rendah terus tinggi, rendah tinggi. Itu loh. Banyaklah merek dagang dan bahan aktif itu tentang insektisida, tentang hama ya, baik kutu-kutuan dan juga ulat. Tapi ya itu kita antisipasi, apalagi lahan kita itu mau dipakai seterusnya istilahnya ya, tidak hanya ditanam satu kali tok. Jadi nanti lahan masih ditanam tahun depan. Nah, itu kan harus ada ini perollingan ya, supaya tidak terjadi kekebalan. Atau dengan cara tahun depannya itu langsung gunakan bahan aktif yang berbeda ya. Misalnya tahun ini kita emamectin benzoat dengan metomil. Nah, tahun depannya ganti ya. Misalnya dengan kartab hidroklorida. Nah, itu merek dagang Kardan ya, banyaklah. Kemudian untuk ini ya, nutrisi daun kita gunakan asam amino dari Ambisen ya, bebas mau merek apa. Karena cabai kita kemarin kan pernah dilanda kekeringan, itu bunga pucuknya itu rontok ya, banyak yang rontok. Jadi kita bantu mengaktifkan sel-sel jaringan tanaman kita ya dengan asam amino ini, zat aktivator tanaman. Nah, ini fungsinya juga banyak ya, membantu tunas baru ya, pembungaan dan juga buah ya. Nah, ini terus yang kedua, untuk nutrisinya kita tambahkan MKP ya. Jadi masa pembungaan itu yang dibutuhkan adalah fosfat dan kalium. Cuman yang tadi yang lebih cocok itu ketika memunculkan bunga ya, itu kita tinggikan fosfatnya. Nah, ini. Nah, jadi fosfat itu ya bisa dikatakan itu untuk membantu tunas baru dan memunculkan bunga ya, gitu. Setiap tunas pasti akan bunga, ada muncul bunga. Nah, itu untuk membantu itu ya. Kemudian kalium. Nah, kalium ini ke arah kualitas buah ya, jadi pembentukan buah yang keras ya, buah yang padat, buah yang besar. Nah, itu kalium. Nah, makanya nanti ketika buah itu sudah muncul ya, buah itu sudah membentuk ya, sudah raya, buah raya masih kecil-kecil, ngucup-ngucup. Nah, itu gunakan yang kalium tinggi. Nah, karena proses ke arah ke pembentukan kualitas buahnya ya. Nah, itu. Nah, untuk dosis ya sudah tertera di dalam label. Ini kita kasih 1,5 sendok ya, 1 gram. Pegasus kita kasih 1 mili per liter ya, karena di awal itu kita kasih 0,5 mili ya. Nah, sekarang kita
tambahkan naik. Nah sekarang kita 1 mili per liter. Nah terus saran saya ya, pengadukannya di ember ini kita aduk dulu insektisida, diaduk ya, diaduk dulu insektisidanya. Ini kita 1/2 sendok ya, 1 sendok setengah. Aduk ya, tepung. Terus ini gimana ini, susah ini ya, insektisida. Nah terus nanti masukkan di tank. Nah baru nanti ambil air lagi, aduk ini pupuknya ya. Pupuk itu di paling akhir, pupuk paling akhir dulu, paling akhir banget ini perekat ya, ini perekat. Jadi insektisida, terus terakhir ini pupuk daun. Kalau ada perekat ya perekatnya yang terakhir. Oke ya, semoga ada manfaatnya. Bukan maksud menggurui, bukan maksud sok pinter, tidak ya, hanya sekedar berbagi pengalaman saja ya, saling sharing lah ya. Oke, sampai ketemu lagi ya, sayonara.